Sudah pasti untuk saat ini aku capek juga dan memang tidak mau diperpanjang juga karena memang di sini sudah bercampur aduk dengan masalah keluarga ya, yang harusnya memang tidak menjadi konsumsi publik. Tidak ada berniatan untuk menjadi konsumsi publik juga, tapi memang karena pihak khas sudah membuka ini ke publik, jadi kita harus bikin pernyataan di sini. Gitu aja sih Kak. Nah, saya pembuka dulu ya. Ya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Sofia. Di sini saya memperkenalkan ini kuasa hukum saya Pak Dede, dan di sini juga ada kuasa hukum saya Pak Ristan yang akan mengklarifikasi tentang isu-isu yang beredar di luar sana. Jadi boleh Bapak kuasa hukum boleh dilanjut aja. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir di agenda kita hari ini terkait mengenai statement klarifikasi terhadap hal-hal yang mungkin sudah beredar di media, baik YouTube, media online, dan sebagainya. Yakni terkait mengenai adanya statement dari pihak Khas Kreatif selaku home production dari film yang dibintangi oleh klien kami, Ratu Sofia, juga terkait mengenai adanya statement di dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Khas Kreatif tersebut dengan mengundang orang tua dari klien kami, dalam hal ini ibu kandung, terkait mengenai adanya statement bahwa klien kami melakukan somasi terhadap beliau. Nah, untuk itu kami dalam hal ini kuasa hukum serta klien kami akan memberikan klarifikasi terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh baik pihak khas, kuasa hukumnya, maupun dari ada statement juga dari orang tua itu sendiri. Pertama-tama juga kami perkenalkan diri, kami kuasa hukum yang telah diberikan kuasa terkait mengenai adanya somasi yang dilayangkan oleh PT Khas kepada klien kami dan juga yang ditujukan kepada ayah dari klien kami, yakni Pak Sofian. Jadi ada somasi juga dari PT Khas. Nah, untuk itu nanti kami akan klarifikasi hal-hal yang terkait dengan pemerintah tersebut. Baik, mungkin saya persilakan kepada rekan saya Pak Dede untuk lebih kurangnya. Ya, baik, terima kasih rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami pada saat ini akan mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menurut kami itu sangat menyesatkan. Kenapa? Karena memang ada pemberitaan yang tidak benar, yang sangat merugikan pada klien kami terkait adanya berita klien kami telah mensomasi kepada orang tuanya atau kepada keluarganya. Jadi terkait hal itu kami nyatakan itu tidak benar. Bahwa yang ada bahwa pada saat kami atau klien kami menerima somasi dan kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, kami pada saat somasi tersebut ada undangan dari pihak PT Khas untuk hadir dan kami hadir selaku kuasa hukum mewakili klien kami. Setelah itu kami mengirimkan surat yang isinya terkait pernyataan dan penegasan sikap klien kami kepada pihak yang menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Khas, yaitu ayah kami. Jadi kami mengirimkan surat pernyataan dan penegasan, bukan somasi. Jadi tidak ada somasi sama sekali dari klien kami kepada orang tuanya, seperti itu. Baik, mungkin dilanjut. Baik, adapun terkait mengenai surat pernyataan yang dimaksud oleh rekan saya adalah bentuk responsif dari klien kami, prinsipal klien kami, menugaskan kami sebagai kuasa hukum untuk tidak lanjut daripada hasil pertemuan. Kan sebelumnya ada somasi dari pihak PT Khas yang ditujukan ke klien kami maupun ayahnya. Jadi pada saat adanya somasi tersebut juga disertai dengan adanya undangan. Jadi untuk menjaga yang namanya kooperatif dari klien kami, akhirnya kami datang pada saat undangan itu. Di situ kita dipertemukan juga dengan pihak dari
keluarga, karena kebetulan juga bapaknya juga di somasi dan waktu itu diwakili oleh ibu dan adik-adik. Nah, jadi di dalam pertemuan tersebut membahas mengenai materi-materi yang ada di dalam somasi. Jadi somasi itu yang dilayankan oleh PT HAS itu adalah terkait mengenai yang menurut PT HAS ada kewajiban harus dipenuhi oleh klien kami. Begitu pula juga ayahnya selaku yang menandatangani surat perjanjian kerja tersebut. Jadi di dalam surat somasi tersebut fokusnya adalah Ratu harus melaksanakan yang namanya promosi. Terus juga terkait mengenai adanya pertanyaan dari pihak kuasa hukum PT HAS dalam somasinya, itu menanyakan mengenai surat kuasa. Terus juga kurang lebih ada pernyataan bahwa telah dilakukannya pembayaran terhadap untuk proses pembuatan film tersebut, yang dimana pembayaran tersebut telah diserahkan kepada ayah dari klien kami. Dan tentunya kami menghadiri, sembari kami juga memperoleh keterangan dari ibunya bahwa surat kuasa tersebut tidak pernah ada, yakni surat kuasa dari Ratu untuk memberikan kuasa kepada bapaknya. Itu yang pertama. Terus terkait mengenai teknis-teknis daripada terkait tadi mengenai promosi, terkait mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh Ratu untuk melaksanakan sesuai yang ada di dalam perjanjian. Yakni adanya pemberian timeline yang ditujukan kepada Ratu yang diserahkan ke kami oleh pihak HAS dan kuasa hukumnya, yakni jadwal-jadwal yang harus dipenuhi oleh Ratu. Oke, kami terima dari timeline tersebut. Tentunya setelah kami terima, kami membuat pertemuan dengan Ratu bahwa hasil dari pertemuan tersebut kami mendapatkan timeline yang harus saudara penuhi. Bagaimana tanggapan Ratu pada saat itu? Nah, pada saat itu Ratu menanggapi bahwa ada hal-hal yang menurut Ratu harus terlebih dahulu terlaksana. Kenapa demikian harus terlaksana? Karena ada yang menurut Ratu selama proses menjalani syuting ada hak-hak yang belum diterima oleh Ratu. Kalau memang perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang mengakomodir hak-hak Ratu juga. Jadi ada permintaan. Maka daripada itu kami melakukan tindakan bersurat dalam hal ini bersurat kepada orang tua Ratu, yakni bapaknya, karena kebetulan waktu itu ayahnya hadir di dalam pertemuan kami dengan PT HAS. Jadi kami bersurat yang isi daripada surat tersebut adalah merupakan penegasan sikap dan bentuk daripada tanggapan Ratu terhadap adanya upaya untuk meminta Ratu melakukan promosi. Nah, di dalam surat tersebut kami pun dari segi judul saja kami tidak menyebutkan judul tersebut adalah somasi. Hanyalah bentuk pernyataan sikap. Nanti ada suratnya. Dan isi daripada surat tersebut lebih kepada argumentasi hukum kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh PT HAS, bahwa di dalam surat tersebut kami menjelaskan secara aspek hukum terhadap kedudukan dan posisi klien kami dalam peristiwa ini. Terus di dalam surat tersebut juga memang ada hak yang dimohonkan oleh Ratu untuk segera diserahkan kepada Ratu terlebih dahulu. Nah, kami mencoba untuk mengakomodir apa yang diinginkan oleh Ratu. Dan untuk terkait mengenai yang tadi pemberitaan terhadap mengenai Ratu untuk promosi, timeline terkait mengenai kegiatan-kegiatan promosi film, perlu kami sampaikan bahwa Ratu bukannya mengingkari, bukannya berkeinginan untuk tidak kooperatif terhadap timeline atau agenda yang ada di dalam materi daripada keinginan HAS kreatif. Iya, dan dalam artinya tidak menolak. Tapi ada hak yang memang harus diperoleh Ratu terlebih dahulu. Dan daripada
ending daripada surat tersebut juga, kami tidak memberikan yang namanya suatu ancaman konsekuensi hukum jika hak tersebut tidak diberikan. Karena pada esensinya somasi adalah memuat sebuah tuntutan, memuat sebuah permintaan yang nantinya jika tidak dikabulkan dari pihak pengsomasi akan melakukan upaya hukum. Contoh, misalnya melakukan upaya hukum pidana, perdata. Kami tidak sama sekali melakukan itu di dalam surat kami yang dianggap bahwa itu surat somasi. Gitu. Jadi jika ada statement-statement dari pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa klien kami sampai mengsomasi ibunya, itu kami sampaikan itu tidak benar. Itu tidak ada. Bahkan kami juga pun berstatement, kami melakukan kontrak emosional dengan pihak Ratu. Jikalau Ratu mau menyerang ibunya, mau menyerang keluarganya, bapaknya, saudara-saudaranya dari segi hukum, dalam artian juga langkah awalnya adalah somasi, kami menolak. Dalam artian kami menolak sebagai kuasa hukum. Karena bagi kami pun tidak patut seorang anak mensomasi orang tuanya, mensomasi saudaranya, mensomasi ayah ibunya. Gitu. Jadi kembali lagi kami tegaskan, tidak ada yang namanya somasi. Gitu. Mungkin lanjutkan. Ya, jadi kami sebagai kuasa hukum, kami itu sangat concern terhadap berita-berita yang tidak benar, dan kami juga sangat menyayangkan pada saat PTHAS melakukan konferensi pers, tidak berhati-hati, tidak mengecek apa yang kami sampaikan. Jadi kami sudah berkorespondensi segala macam, dan kami sudah tembuskan ke pihak PTHAS dan kuasa hukumnya bahwa surat-surat yang dimaksud itu tidak ada muatan mensomasi apapun. Kami sangat menyayangkan hal seperti ini, seolah-olah ini digiring, ya kan, membentuk framing seolah-olah klien kami itu sangat ke orang tuanya. Jadi ini jadi framing, dan kami sangat menyesalkan itu. Gitu. Kami tidak tahu maksud dari semua ini, apakah ada maksud lain dari PTHAS untuk terkait hal ini. Kami tidak mengetahui ini. Jadi kami sangat menyayangkan. Jadi, dan pada prinsipnya yang telah bagaimana disampaikan oleh rekan saya, bahwa pada prinsipnya klien kami itu tidak menolak terkait dengan promo. Tetapi ada hal-hal yang di dalam kontrak itu yang belum diperoleh oleh klien kami, dan itu sangat prinsipil dalam suatu pelaksanaan kontrak. Jadi seperti itu. Jadi kami sangat menyayangkan hal-hal seperti ini, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Publik sudah mengetahui bahwa klien kami mensomasi orang tuanya, seperti itu, dan itu sangat merugikan bagi reputasi klien kami, seperti itu. Ya, terima kasih. Ada mungkin dari pihak rekan-rekan media yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan? Mungkin dari kata dulu satu dua kata biar bisa kita tarik benar merahnya. Oke, kalau dari aku sebenarnya memang untuk permasalahan pribadiku dengan keluargaku itu memang harusnya aku menyelesaikan secara pribadi, bukan tidak untuk konsumsi publik. Tapi untuk permasalahan yang ada tentang persomasian ini sudah dijelaskan sama pihak lawyerku juga. Jadi memang kurang lebih seperti itu. Atau mungkin dari awalnya sendiri saat mungkin menerima proyek ini itu seperti apa sih awal-awalnya? Aku tidak bisa menjawab itu di sini. Intinya apapun yang sudah dijelaskan sama lawyerku itu yang bisa kita jelaskan. Yang sudah pasti untuk saat ini aku capek juga, dan memang tidak mau diperpanjang juga karena memang di sini sudah bercampur aduk dengan masalah keluarga ya, yang harusnya memang tidak menjadi konsumsi publik. Tidak ada berniatan untuk menjadi konsumsi publik juga, tapi memang karena pihak H sudah membuka ini ke publik, jadi kita harus bikin pernyataan di sini. Gitu aja sih Kak. Tapi jadi sempat menyayangkan ya sih, maksudnya jadi panjang rentetannya. Pastinya sangat disayangkan. Kan mungkin terkait yang fee ratusan juta itu kan mungkin dengar kabar dari pihak sana katanya ratusan juta itu di tangan orang tua. Itu Kak Ratu sendiri yang pengen fee itu dikasih ke orang tua Kak Ratu sendiri itu seperti apa sih Kak?
Untuk itu masalah pribadi, aku tidak bisa buka di sini. Mungkin pihak lain ada yang membuka, itu bukan hakku. Tapi dari aku sendiri aku tidak akan membuka masalah itu. Pokoknya apapun itu pertanyaan yang kalian layangkan akan dijawab sama kuasa hukumku aja. Gitu. Terkait Mama Karatu juga pingin Karatu pulang. Kemarin juga Itu masih masalah pribadi ya Kak. Ya maksudnya itu ini sebenarnya masalah PH yang udah bercampur dengan masalah keluarga. Jadi aku harap sih masalah keluarga aku harus selesaiin sendiri aja. Aku bisa selesaiin. Tapi sejauh ini hubungan Kak Ratu sendiri sama keluarga, terutama sama ibu, seperti apa? Oke, maaf ya Kak. Aku kan tadi sudah bilang kalau masalah pribadi aku tidak bisa jawab di sini. Biarkan saya untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Gitu. kan tadi mungkin dari pihak khas kreatif sendiri apa yang belum tuntas dibayarkan sama beliau sampai akhirnya Karatu nggak ikut untuk promo. Boleh dijelaskan aja Pak, kita jelaskan kembali. Ya, terkait dengan itu kan memang adanya suatu perjanjian yang memang tadi saya sudah sampaikan bahwa pada prinsipnya memang hak-hak klien kami yang memang belum diterima secara ini, karena memang pada prinsipnya klien kami sebagai artis dan memang secara patut dan layak supaya mendapatkan memang haknya seperti itu. Kami juga sudah menyampaikan semua itu dalam surat kepada pihak yang menandatangani surat kerjasama dengan PT HAS ya. Kami sudah menyampaikan terkait hal itu, semua poin-poin sudah kami sampaikan terkait itu. Jadi semua informasi itu sudah tersampaikan sebenarnya, ya seperti itu. Ada berapa persen Bang yang belum dibayarkan mungkin saat ini? Kami tidak ada poin itu ya, kami tidak bisa menjawab terhadap poin itu ya, pertanyaan hal itu kami tidak bisa menjawab. Karatu mungkin pas tanda tangan kontrak jadi ada Karatu juga nggak sih di situ atau hanya orang tua aja? Maaf, kayaknya pertanyaannya sudah terlalu kemana-mana ya. Aku di sini cuman mau menginformasikan apa yang sudah diinformasikan oleh kuasa hukumku saja. Jadi sama sekali somasi itu benar tidak ada. Tidak ada somasi, saya tidak pernah somasi ibu saya dan papa saya tidak pernah. Boleh kasih surat Ya, Ya, boleh. mungkin, Ini aku juga ada bawa surat. Jadi kami terkait dengan somasi dari PT HAS yang diwakili oleh kuasanya, terus kami melakukan bersurat kepada pihak yang menandatangani dengan PT HAS ya, yang ayah kandungnya. Tahan Bang. Ya, seperti ini. Tahan dulu Bang. Tahan Bang. Tidak ada somasi ya. Judulnya. Ya. Tahan dulu Bang, tahan. Siap. Oke. Oke. Jadi kami sampai bersurat 2 kali terkait itu, dan kedua-duanya surat itu tidak ada yang isinya baik dari judul maupun dari redaksi suratnya itu tidak ada somasi ya seperti itu, atau peringatan hukum tidak ada, atau teguran atau apapun namanya tidak ada yang memuat bahwa ada konsekuensi hukumnya. Kami tidak mengirimkan seperti itu ke orang tuanya. Jadi apa yang dalam pemberitaan akhir-akhir ini bahwa Ratu Sophia mensomasi ibunya itu tidak benar ya. Sangat saya menyayangkan pemberitaan hal itu sebenarnya gitu. Tapi Karatu juga bilang capek seperti apa sih kan, mungkin kerjaan terganggu kah, atau seperti apa dengan ada masalah? Kalau kerjaan terganggu sudah pasti ya, karena maksudnya ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya sebenarnya permasalahan keluarga ini yang saya sudah berusaha untuk menyelesaikan, tapi tidak bisa diselesaikan. Kalau ditanya capek, sudah pasti capek. Berarti ada itikat baik untuk semua kompromi. Sudah pernah. Kak, mengenai kan sekarang kan ada intimes koordinator, apa dari PH juga nggak menyediakan itu atau bagaimana? Tidak ada. Tidak. Gitu. Mungkin sampai saat ini terus berusaha untuk komunikasi sama mama, atau pintunya ditutup rapat-rapat sama pihak keluarga itu seperti apa sih kan? Itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab di sini, karena kembali lagi untuk permasalahan saya dan keluarga saya harap saya bisa menyelesaikan itu secara pribadi, tidak untuk konsumsi publik, begitu. Karena saya tidak pernah membuka permasalahan ini ke publik, begitu. Seperti
sempat kecewa kan kemarin mendengar dulu dari preskon pihak H sendiri. Pastinya saya kecewa, itulah kenapa ada kita hari ini di sini. Ada laporan balik nggak sih Bang mungkin dengan adanya statement mereka seperti itu kan tadi Abang bilang menyangkal kalau tidak ada somasi. Mungkin ada pihak Abang sendiri untuk melayangkan. Jadi gini, prinsipnya karena kan kami sudah klarifikasi, dari pihak Ratu juga sudah menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa hal tersebut tidak ada yang namanya somasi, tidak ada yang namanya teguran atau ancaman sanksi terhadap ancaman hukum yang akan ditempuh, langkah hukum yang akan ditempuh oleh pihak kami maupun Ratu terhadap orang tuanya. Kan statement ini tendensius kepada orang tua yang tersomasi. Itu kami sudah sampaikan bahwa itu tidak. Jadi untuk mengenai adanya pemberitaan tersebut dari pihak kami hanya untuk saat ini menginginkan bahwa pihak-pihak yang sudah terlanjur menyampaikan kepada publik, menyampaikan bahwa Ratu mensomasi orang tuanya, untuk saat ini kami sampaikan tolong diralat kembali, tolong ditelaah kembali, dan kami mohonkan agar statement tersebut tidak lagi berulang, tidak lagi ada yang namanya persangkaan terhadap klien kami sebagai seseorang anak yang mensomasi keluarganya, orang tuanya. Kalau untuk upaya hukum lebih lanjut, saya rasa kami belum berpikir sampai situ. Yang penting pihak-pihak yang setelah membuat statement ataupun yang mengakomodir statement tersebut menyebarluaskan dan sebagainya, nanti harapan kami itu tadi, tolong di take down kalau memang ada keputusan seperti itu dan diklarifikasi kembali. Nah, rekan-rekan media juga mohon bantuannya untuk menyampaikan statement daripada Mbak Ratu ini. Kalau yang tadi terkait pertanyaan Mbak, kami upayakan untuk saat ini belum ada, tapi akan menjadi pertimbangan kami jikalau masih ada perkembangan ataupun pengembangan daripada hal ini. Gitu. Misalnya ada yang menggelitir kembali, ada yang kembali mendiskreditkan klien kami. Karena klien kami ini pressure-nya bukan hanya terkait mengenai itu juga, ada tadi urusan pribadi dan sebagainya. Ketika dicampur adukan dengan seolah-olah klien kami mau somasi ibunya kan akan menjadi kolaborasi yang menyerang psikis klien kami. Tentu kalau ini berkelanjutan terus-menerus, nah, tidak menutup kemungkinan baik klien kami maupun kami akan menempuh upaya. Tapi untuk saat ini ya kami sampaikan bahwa itu mohon di take down ataupun mohon diklarifikasi kembali bahwa Ratu tidak pernah mensomasi orang tua. Dan kita juga berbicara di sini berdasarkan bukti, begitu. Kak Ratu mungkin saat proses syutingnya sendiri ada boost endorse sendiri dari Kak Ratu sendiri akhirnya sepertinya informasinya nggak usah diperpanjang lagi ya. Kita juga di sini mau menginformasikan hanya sebatas di situ saja. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah datang ke sini dan sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dari sisi aku, Ratu Sofia, dan kuasa hukum. Jadi terkait penundaan promosi itu kami sudah sampaikan dalam surat-surat yang kami sampaikan dan kami sudah tembuskan kepada pihak produser filmnya seperti itu. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup Bang. Ya, terima kasih. Mungkin ada brand-brand yang mungkin akhirnya ada terkait tentang ini brand yang mungkin cancel kah atau seperti apa? Tidak ada. Tentang pekerjaanku yang lainnya itu semua memang itu pribadi ya Kak ya, yang tidak harusnya aku jelaskan juga di sini. Jadi semuanya terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya. Kak izin foto dulu kan bertiga. Foto bareng foto boleh. Foto juga. Sama surat tadi. Sama suratnya Bu. Dipegang. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Bang Yurak, besok.